Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Rizka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu jurnal pengaruh total aset dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham rata pada PT Indofood Sukses Makmur TBK periode 2021 sampai 2023. Dan nama Ainul Rizka NIM 63231156. Kelas 63 Nanco 26. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu pasar modal adalah tempat di mana berbagai pihak, khususnya perusahaan, menjual saham atau stok dan obligasi dengan tujuan hasil penjualan tersebut. Nah, nantinya dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Di pasar modal juga di pasar modal juga inilah para pelaku baik perorangan maupun badan usaha yang memiliki kelebihan dana atau surplus fund melakukan investasi dalam bentuk surat berharga yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Untuk rumusan masalahnya di sini yang pertama ada apakah total aset berpengaruh terhadap harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2021 sampai dengan 2023, dan yang kedua yaitu apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2021 sampai dengan 2023, dan yang ketiga apakah total aset dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2021 sampai dengan 2023. Nih, adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh total aset terhadap harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2021 sampai dengan 2023. Nah, dan yang ketiga di sini tujuannya yaitu untuk menganalisis pengaruh total aset dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, penelitian ini juga berupaya menganalisis pengaruh total aset yaitu X1-nya dan pertumbuhan penjualan yaitu X2-nya sebagai variabel independen terhadap harga saham yaitu variabel Y. Nah, sebagai variabel dependennya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2021 sampai dengan 2023, data yang digunakan bersifat time series atau data retan waktu. Nah, yang dimana diolahnya menggunakan analisis statistik berupa regresi linear berganda. Selanjutnya di sini ada objek atau unit analisis dan lokasi penelitiannya. Di sini saya menggunakan penelitian ini tuh total aset, pertumbuhan penjualan dan harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk analisisnya dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan dan data historis seharga saham perusahaan selama periode 2021 sampai dengan 2023. Lokasi penelitian yang dilakukannya secara tidak langsung ya melalui data yang dipublikasikan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Nah, dan situs resminya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sehingga penelitian itu tidak mengharuskan saya sebagai peneliti mendatangi kantor perusahaan secara fisik atau langsung. Adapun jenis dan sumber data penelitiannya yaitu data yang digunakannya dalam penelitian ini data kuantitatif yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan meliputi nilai total aset,
persentase pertumbuhan penjualan dan harga saham atau closing price pada PT Sukses Makmur Tbk. Untuk sumber datanya yang digunakan yaitu datanya sekunder, yaitu yang dimana yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan keuangan, triwulan, laporan tahunan atau annual report, dan data historis harga saham yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta situs resmi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu www.indofood.com. Selanjutnya, untuk metode penarikan sampelnya, di sini saya menggunakan seluruh laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dipublikasikan selama perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk teknik penarikan sampelnya yang digunakannya yaitu pervasive sampling, yang dimana teknik ini tuh menentukan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriterianya yang digunakan tuh yang pengambilan sampelnya, yang pertama perusahaannya tuh yang teliti adalah PT Indo Makmur Tbk yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan periode 2023. Yang kedua, perusahaan mempublikasi laporan keuangan triwulan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang ketiga yaitu tersedia data historis harga saham atau closing price yang lengkap pada setiap akhir periode triwulan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Nah, untuk metode pengolahan atau analisis datanya, di sini saya menggunakan data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan statistik inferensial ya, dengan bantuan program pengolahan data statistik. Adapun terhadap analisis datanya dilakukan sebagai analisis statistik deskriptifnya yaitu digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, min, dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu total aset, pertumbuhan, penjualan, dan harga saham. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Uji ini tuh dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan nih model regresi yang digunakan itu berfungsi bersifat blue atau Bayes linear and unbiased estimator yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, untuk uji normalitas di sini mengujinya tuh supaya buat apakah nih datanya tuh residual dalam metode regresi berdistribusi normal menggunakan uji konglomerat Smirnov. Nah, yang kedua yaitu uji multikolinearitas untuk menguji apakah terdapat kolerasi yang tinggi antara variabel independen dilihat dari nilai tolerance dan variance, influence atau faktor yaitu FIF ya. Dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain menggunakan uji Glasser atau Scatterford. Dan yang ketiga ada uji autokorelasi. Di sini itu bertujuannya untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Mengingat data yang digunakan bersifat time series ya, untuk menggunakan uji si Darwin-Watson. Nah, di sini ada uji analisis regresi linear berganda, yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh total aset, yaitu X1, dan dan pertumbuhan penjualan si X2-nya terhadap Y-nya sama rumusnya A sama dengan A ditambah X1 ditambah X2 ditambah E. Keterangannya itu harga saham Y-nya adalah konstanta dan B1 dan B2-nya adalah koefisien regresi. Jadi masing-masing variabel X1 adalah total aset, X2 adalah pertumbuhan penjualan, dan E adalah error term. Nah, untuk uji selanjutnya nih uji hipotesis.
Ini bertujuan uji teoritis atau bisa disebut uji T ya, digunakannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, total aset, dan pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap variabel terdependen atau harga saham dengan tingkat signifikannya 5% atau 0,05. Selanjutnya itu ada uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh total aset dan pertumbuhan penjualan. Secara uji F digunakan secara bersamaan yaitu simultan terhadap harga saham dengan tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar sih kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai F2 berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian hasil presentasi hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.